Karena dalam RPJMN itu ada dua mandat yang disampaikan kepada kejaksaan sebagai game changer. Yang pertama adalah transformasi penuntutan menuju single prosecution system. Dan yang kedua adalah penguatan Jaksa Agung sebagai advokat jenderal. Kita akan selalu membantu apa yang dilakukan atau apa yang dicanangkan oleh bidang-bidang yang ada di kejaksaan. Itu. Nah, salah satunya kita akan membuat pusat pengendalian operasi intelijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam acara kita yang super spesial. Hari ini ada Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia 2025. Hari ini saya Mega Yulanda bersama host rekan saya Valerie Budianto. Senang sekali ya karena kita bisa sama-sama dihadiri oleh dua narasumber yang pastinya sangat luar biasa nih ya di jajaran kejaksaan. Iya, sangat luar biasanya. Hari ini saya jadi grogi tiba-tiba nih. Karena narasumber kita yang pertama adalah Jaksa Agung Muda bidang intelijen, Bapak Reda Mantovani. Dan yang kedua ada Bapak Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Narendra. Selamat datang Pak Narendra. Selamat datang Bapak. Pak, boleh dong disapa dulu sobat-sobat Adiaksanya? Salam Sobat Adiaksa. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru mungkin ya Pak. Tahun baru dan setelah menjelang tahun Tahun baru baru Imlek. Imlek. Oh, di dia. Boleh. Pak, izin Pak mau bertanya dulu nih Pak. Seputar Rakernas 2025. Gimana nih Pak pendapat Bapak dan harapannya ke depannya untuk kejaksaan gimana Pak? Saya duluan nih. Udah, biar Narendra biasa belakangan. Dia Boleh, boleh, Pak. nutup. Jadi kalau Rakernas ini kan sudah kita dengan metode baru, dengan model baru itu sudah tahun keempat ya, tahun keempat. Jadi semakin lama semakin baik, di mana pada tahun-tahun pertama dulu kan pencetus metode baru ini adalah Pak Narendra Jatna, sehingga lebih efisien dari rakernya dan bahkan sekarang pun lebih efisienkan lagi, jadi pesertanya lebih mengerucut, mengerucut sehingga bisa menghemat anggaran, ya kan, sebagaimana juga programnya Pak Presiden Prabowo juga kita mengurangi tadi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Nah, oleh karena itu di sini pun pesertanya pun difokuskan kepada peserta yang memang inti, sehingga bisa mencapai konsensus yang lebih baik lagi ke depannya. Dan harapannya metode ini bisa berlangsung terus ya sampai seterusnya dan akan selalu ada perbaikan. Baik, jadi lebih efektif gitu ya lebih Pak efektif, bisa dibilang. Oke. efisien. Oke. Kalau dari pandangannya Pak Narendra sendiri yang membedakan Rakernas tahun ini dan tahun sebelumnya tuh gimana Pak? Tapi sebelumnya saya mau nyambung dulu nih, betul Pak Reda kan. Jadi ada catatan yang mungkin supaya halayak juga paham dengan metode yang diperbaiki ini, yang diperbarui ini, anggaran kejaksaan untuk tahun ini ya, itu 4 kali lipat dari 5 tahun terakhir. Nah, peningkatannya sampai 4 kali lipat. Ya. Nah, tahun ini apa yang membuat menjadi istimewa? Karena tahun ini adalah tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang sudah diundangkan. Jadi kebetulan dalam Rakernas ini juga Astacita sebagai fondasi pelaksananya RPJPN yang untuk Indonesia mencapai tahun emas 2045 dimulai bertepatan dengan Rakernas ini. Jadi istimewanya adalah tadi, ini adalah fondasi dari tercapainya Indonesia emas di tahun 2045. Berarti salah satu fondasi untuk mencapai Indonesia Emas pastinya akan dilakukan beragam transformasi ya Pak di dalam tubuh kejaksaan. Boleh dari Pak Narendra dan juga Pak Reda, kira-kira transformasi kejaksaan di bidang masing-masing yang akan dilakukan per tahun ini apa saja? Yang jelas kita ini mau elaborasi dulu ya secara operasional. Karena dalam RPJMN itu ada dua mandat yang disampaikan kepada kejaksaan sebagai game changer. Yang pertama adalah transformasi penuntutan menuju single prosecution system. Dan yang kedua adalah penguatan Jaksa Agung sebagai advokat jenderal. Boleh kalau Pak Reda seperti apa?
Kalau di bidang intelijen, nah ini kalau bidang intelijen memang ini bidang yang samar-samar. Ya. Di bawah tanah dia geraknya Pak. Iya, karena memang tugasnya intelijen ini adalah untuk supporting sistem yang ada ini. Nah, dengan jadi target kami adalah agar pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan dapat berjalan sesuai ketentuan dan sukses. Ya, itu sudah menjadi target kita. Ya, karena sebagai supporting system kita akan selalu membantu apa yang dilakukan atau apa yang dicanangkan oleh bidang-bidang yang ada di kejaksaan. Itu. Nah, salah satunya kita akan membuat pusat pengendalian operasi intelijen. Jadi pusat pengendalian operasi intelijen ini akan terpadu dan bahkan kita bisa memonitor seluruh kegiatan yang bisa menimbulkan AGHT terhadap kejaksaan, terhadap institusi kejaksaan dan pemerintah dari pusat. Nah, kemudian juga selain untuk internal, kita juga memonitor setiap kegiatan pergerakan untuk mendampingi, menjaga desa. Kenapa desa? Karena desa adalah unsur pemerintahan terdepan di negara Republik Indonesia ini. Apabila pemerintahan desa penganggarannya stabil, penganggarannya akuntabel, maka mudah-mudahan ya pemerintahan yang di atasnya pun juga menjadi stabil dan akuntabel. Kita melalui program Jaga Desa oleh seluruh aparat intelijen di kejaksaan di seluruh Indonesia ini menjaga dan mengkomunikasikan secara intens dan dapat dimonitor oleh pusat, oleh Kejaksaan Agung. Ya tadi kalau kita sama-sama dengar rata-rata memang akan dilakukan di tahun ini pasti ada berkaitan dengan teknologi ya. Karena Iya. memang tidak terlepas dengan teknologi semuanya baik itu program dari Pak Reda maupun Pak Narendra ke depannya. Iya, betul. Kalau tadi misalnya Pak Reda sudah menjelaskan ke depannya intelijen akan sebegitu hebatnya. Iya. Boleh nih Kak, kita dengerin juga dari bidang Datun tadi kayaknya belum nih Pak Narendra. Oh iya, tapi sebelumnya saya mau nyambung dulu nih, supaya ada pemahaman yang sama dengan halayak juga. Jadi walaupun namanya intelijen ini bukan espionas ya, ini bukan James Bond ini. Walaupun potongannya sudah ada. Udah cocok nih Pak Udah kayak cocok, James Bond udah bos cocok. kita. Tapi intelijen ini sebetulnya kalau kalimat panjang dulunya namanya intelijen justisial. Jadi untuk mendukung penegakan hukum. Kok sekarang malah intelijen justisial ini dikukuhkan di dalam Undang-Undang Intelijen Negara. Jadi fungsinya memang bagian dari negara untuk mendukung intelijen di bidang justisial. Jadi ingat ya, bukan espionas. Nah, antara bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha negara ini sebetulnya ada satu kesamaan. Kita sama-sama dalam kelompok, kalau dalam bahasa Belandanya itu tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas sebagai open barang ministry. Beberapa terjemahan nyebut kayak ministerio publico. Nah, jadi tugas-tugas yang berkaitan dengan mewakili kepentingan masyarakat ataupun kepentingan negara. Nah sama, cuman sisinya agak beda. Nah kalau Intel tadi dukungan supporting system, ya termasuk pengumpulan data, analisis data, tadi termasuk yang IT-nya nanti ya. Nah kalau Datun itu fungsi-fungsi yang agak mirip dengan bidang-bidang yang melakukan persidangan. Jadi maka ada kata-kata pengacara negara, advokat general. Jadi selain pendampingan, memberikan bantuan hukum, layanan hukum, tapi juga bisa memberikan bantuan di dalam permohonan adanya litigasi. Nah, kedepannya gimana? Karena ini advokat general, dulu undang-undangnya udah ada ya, tapi mesti dikuatkan kembali. Karena ada fungsi-fungsi yang lama yang dulu ada di Mahkamah Agung ya, misalnya Jaksa Agung dapat membuat advisblat, misalnya kasasi dan kemudian hukum perlu dikembangkan lagi. Ini perlu diperkuat ke depannya fungsi-fungsinya. Ya, advisblat itu legal opinion. Nah, bukan kebanyakan ke Belanda-Belandaan kayaknya, gawat juga nih. Kelamaan kuliah di sana kayaknya ya Pak ya. Enggak, kuliahnya kan kami di Perancis. Oh iya, salah Pak. Parle Francais. Valet France. France ya, yang petipe. Nah jadi kira-kira itulah, jadi ada fungsi sebagai pengacara negara yang nanti akan kita buat standarisasi, termasuk bidang-bidang atau instansi yang mempunyai fungsi advokasi
kita akan buat semacam penyetaraan sertifikasi dan kedepannya Jaksa Agung sebagai advokat jenderal akan lebih kita perkuat lagi, baik secara kelembagaan maupun fungsinya. Wah, pokoknya baik Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jam Intel dan Jam Datun sendiri kedepannya bakal makin kece banget pokoknya. Gak sabar ya untuk melihat gebrakan apa yang akan dibuat oleh Pak Narendra dan juga Pak Reda. Pak Reda, di kalau tahun gebrakan ini. kayaknya tiap hari akan selalu ada ya Pak ya? Cuman saya bilang ya untuk para jaksa di daerah sekarang ini hati-hatilah memposting sesuatu. Siap, nah Ya itu. kan? Bahkan ada tuh jaksa yang memposting ini dia make up di media sosial. Ya. Kita tahu lihat dari pusat, ngapain itu? Harus bijak Ketangkep. bersosial media berarti Ketangkep. ya. Ketangkep. Jadi Ketangkep. sekarang Kak di Intel sendiri kita semua pergerakan jaksa yang ada di daerah itu bisa kita pantau Bisa dari dimonitor pusat. ya. Iya, jadi kita tahu nih setiap gerak-gerik jaksa yang ada di daerah tuh langsung terpantau sama Bapak gitu. Ya, kelihatan. Kelihatan ya Pak? Yang mau pacaran lagi juga kita bisa kelihatan dari jauh. Hati-hati semuanya dipantau loh ini sama Pak Reda setiap hari. Wah ini menarik banget ya. Jadi yang pasti kita semua nggak sabar ke depannya akan seperti apa transformasi kejaksaan, terutama di bawah kepemimpinan baru ya Presiden Prabowo Subianto. Pasti akan ada gebrakan baru walaupun setiap harinya, namun jangka panjangnya juga ada untuk sama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke, baik Pak. Kalau misalnya harapannya sendiri Pak, untuk kejaksaan ke depannya tuh gimana nih Pak? Dengan rapat kita, rakernas kita tahun ini, harapannya untuk kejaksaan itu apa Pak? Tapi Narendra jadi serius begini, coba biar Narendra Pokoknya duluan. sungguh-sungguh gitu. Iya dong Pak, kan kita rakernas ini kan berarti ada harapan yang ingin dicapai Pak ke depannya. Di tahun 2025 gitu loh Pak. Kalau saya boleh ya, ngutip Pak Presiden ya, bahwa penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Sedangkan penuntutan itu sebetulnya yurisdiksi itu adalah bagian dari kedaulatan negara. Jadi kedaulatan penuntutan menjadi sangat penting ke depannya untuk menjaga Indonesia lebih berwibawa, sekaligus bisa menjaga pembangunan sehingga tercapai Indonesia Emas di tahun 2045. Boleh kalau Pak Reda? Ya, kalau kita tadi kembali lagi, intelijen ini kan selalu mengharapkan stabilitas, ya kan? Stabilitas negara, stabilitas penegakan hukum, agar penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan itu tidak gaduh. Nah, itulah fungsi kita ini, bagaimana kita mencegah kegaduhan-kegaduhan dalam melakukan tugas dan fungsi kejaksaan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih ya Bapak ya. Pak boleh dong salam-salam terakhirnya, salam babaynya pakai bahasa Perancis sedikit aja. Kalau dari Pak Reda dulu Pak. Nanti Belanda aja. ditranslate sama Pak Doi, Narendra. doi. Oh udah dulu. Dada itu nama dada. Saking singkatnya dua-dua ya, oke. Baik, demikian podcast Kejaksaan Republik Indonesia yang diselenggarakan dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Doi-doi ya tadi Pak. Sampai jumpa. Doi-doi.